A string of thought where silence hums. The cloud whispers where knowledge draws. Soft keys dancing, a tale begun. Strings like threads in a golden moon. Ideas Jumpa lagi teman-teman di channel Kopi Profesor, tempat nongkrong, tempat ngobrol, membicarakan masalah-masalah yang banyak bermanfaat. Malam ini kami mengundang Bapak Muhammad Nur Hidayat, MA. Beliau ini alumni di Iowa University dan sekarang bekerja sebagai kepala cabang CMB Syariah di Surakarta. Tapi kita tidak akan ngobrol mengenai perbankan. Malam ini kita akan mewawancara Bapak Muhammad Nur dalam hal bermain saham. Dan bermain sahamnya itu bukan di Indonesia, tetapi bagaimana jika bermain saham di Amerika. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, Makasih. terima kasih sudah datang Pak Nur. Assalamualaikum, Prof. Ya. Perlu dikenalkan dulu ya, bagaimana langsung di waktu pendidikan aja ya, S1, S2, bagaimana bisa sampai di Amerika. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kopi Profesor. Makasih banyak Prof. Bambang atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat. Saya saat ini bekerja sebagai branch manager di Bank Indonesia Syariah. Riwayat pendidikan saya S1 di Jogja, Prof. Di Universitas Sanata Dharma. Saat itu kami ngambil jurusan bahasa Inggris. Kemudian saat S1 alhamdulillah saya dapat beasiswa dari namanya IIEF, itu dari Fulbright. Itu untuk melanjutkan studi di Amerika di University of California Santa Cruz, Prof. Selama 6 bulan. Kemudian setelah lulus S1 saya bekerja di beberapa tempat. Yang pertama, saya dulu awal karir itu sebagai penerjemah, Prof. Jadi saya menerjemahkan penelitian buku dosen-dosen UGM untuk kemudian dipublikasikan sebagai penelitian seperti itu. Ada beberapa buku yang pernah saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena itu jurusan bahasa Inggris. Karena jurusan bahasa Inggris, Prof. Ya, betul. Terus kemudian pernah juga mengajar sebentar 1 tahun di Universitas Islam Indonesia, Prof. Mengajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai penutur asing untuk mahasiswa asing. Sampai akhirnya tahun 2011 saya masuk perbankan, Prof, di Bank Muamalat. Kemudian tahun 2016 saya dapat kesempatan S2 di Ohio University, Prof. Saat itu mendapatkan beasiswa juga dari Fulbright. Kemudian Dari Fulbright ya? Ya, dari Fulbright. Itu tahun berapa? Tahun 2016 sampai 2018, Prof. Itu yang mengambil master itu ya? Yang mengambil master, betul. Oke. Jadi bidang yang diambil apa ya? Master saya di International Affairs, Prof. Jadi mungkin kalau disetarakan hubungan internasional. Oh, hubungan internasional. Baik. Oh, tapi kita malam ini tidak akan ngobrol mengenai perbankan ya. Betul, Prof. Pak Nur pernah cerita mengenai kemungkinan kalau bermain saham di Amerika. Nanti kita bandingkan dengan tentu saja dengan di negara kita sendiri. Bagaimana untung ruginya. Tentu saja kan portofolio itu bisa lebih-lebih yang punya uang ya. Bisa di sini, bisa di sana, bisa di dalam deposito, dalam emas, dalam tanah, dalam saham. Oke. Gimana Pak mengenai hal ini Pak, mengenai cerita Pak Nur mengenai bermain saham? Ini bukan hanya mengajar tapi pernah menjalankan ya, atau sampai sekarang masih melakukan? Iya. Kebetulan ya karena kami pengalaman studi di Amerika itu, Prof. Terutama ketika pengalaman studi kami di S2, jadi kebetulan di jurusan saya itu, walaupun saya jurusannya International Affairs, tugas akhir saya itu terkait ekonomi pembangunan, Prof.
Jadi development economics. Ekonomi bangunan ya? Ya, Wah, betul. sama dengan saya itu. Oh, nggih, nggih, nggih. Mohon maaf. Jadi standar praktisnya atau apa namanya saham di Amerika itu memang saya temukan cukup menarik kok. Karena mungkin kalau di negara maju ya, mungkin tidak hanya di Amerika sih. Jadi semua rakyatnya itu sudah sangat mahfum sekali, sudah sangat paham sekali terkait investasi, Bro. Jadi investasi sebenarnya tidak hanya di saham, tetapi juga di bond atau di surat utang pemerintah, atau juga bisa juga di exchange traded fund. Exchange traded fund itu kalau di Indonesia mirip seperti reksadana saham. Persatunya. Jadi kalau di sana di Amerika mungkin ada ini ya Prof ya, ada apa namanya, ada jargon ya. Jadi kita tuh kalau nanti pensiun itu minimal dapat namanya 401k rule. Jadi pensiun di Amerika itu rumusnya 401.000 dolar. 400 Satu 401 dolar. 401.000 dolar. Kan ribu ya. Ribu, nggih. Kalau dirupiahkan berapa itu? Dirupiahkan mungkin ya sekitar 7 miliaran, Bro. 7 miliar. Itu Ya. pensiun level apa? Jadi Orang biasa standar atau orang biasa, nggih. orang biasa? Standar orang biasa di sana jika kamu Cleaning service apa itu Ya. sampai segitu Ya, 7 miliar. Jadi idealnya ketika nanti pensiun mendapatkan uang 401.000 dolar, Bro, itu standar hidupnya akan tetap tinggi tanpa mengurangi tabungannya sampai dia tinggal. Oh, jadi seperti itu. Ini bisa memakan dari Bagi hasilnya interestnya. atau dari return investasinya. Ya. Baik itu di obligasi maupun Betul, instrumennya macam-macam. Ya. Karena kan satu karena mungkin literasi keuangan, literasi investasinya sudah cukup matang ya Prof ya. Bahaya nggak kalau uang 401.000 dolar itu ditaruh di saham bagi orang-orang Amerika? Misalnya anjlok. Ya, jadi mereka biasanya ini Prof, kalau mereka pekerja formal ya Prof ya, seperti dosen atau seperti insinyur segala macam itu sudah ada manajer investasi yang ditunjuk biasanya. Jadi ketika saya perorangan itu mempunyai menunjuk orang. Ya, jadi perusahaan itu akan memberikan, kalau di sini namanya mungkin mirip seperti DPLK Prof, dana pensiun lembaga keuangan, yaitu yang mengelola tabungan kita bulanan untuk supaya nanti mencapai target 401.000 dolar di masa pensiun kita. Nah itu instrumennya macam-macam Prof, ada yang di saham, ada yang di indeks. Bukankah tabung pensiunnya itu dari istilah dipaksakan oleh pemerintah, baik dari pengusaha maupun pekerja? Ya, kalau dari pemerintah itu namanya ini Prof, Social Security Number, mirip seperti BPJS Ketenagakerjaan di sini. Tetapi kalau bagi pekerja formal biasanya mereka akan menyisihkan uang. Di luar itu ada lagi. Ya, di luar dia itu membuat pensiun sendiri. Kalau yang dari pemerintah berapa ya? Kalau yang dari pemerintah itu sesuai ininya Prof, sesuai apa namanya? Tentu saja lama kerja dan seterusnya. Dia gajinya berapa, terus kemudian dia kontribusi pajaknya ke pemerintah berapa segala macam. Jadi beda-beda. Ceritanya beda-beda. Rumus pensiun itulah yang betul. Sekian kali sekian terus kali sekian masa kerja ya. Cuman apa namanya? Standar praktisnya di Amerika itu ya kalau mau pensiun layak itu rumusnya 401. Itu harus menambah secara pribadi. Iya, jadi ketika nanti pensiun kamu punya 401.000 dolar itu ya kamu bisa wisata ke luar negeri. Standar hidupnya enggak berkurang, sampai mati tidak tidak akan habis. Tidak kaget. Pokoknya lah. Biasanya kalau kita kan kerja dapat sekian, waktu pensiun anjlok, bisa merana. Betul. Untung kita ini keagamaannya tinggi jadi nggak merana. Tapi betul itu Prof, karena mungkin memang tidak semuanya diukur dengan uang ya Prof ya. Karena mungkin ya di sana 401 kalau tidak bisa mengelola dengan baik ya tidak jadi apa-apa mungkin ya. Karena kan jadi itu kemudian menunjuk ahli-ahli itu ya. Investasi gitu. Bukan individual ya, artinya lembaga-lembaga ya. Biasanya lembaga ya atau ada individu juga Prof. Individu juga ada. Jadi di sana banyak manajer investasi individu, termasuk manajer asuransi individu. Itu banyak sekali di kota-kota kecil itu ada
ada banyak Jadi ini. nanti di Indonesia kemungkinan kalau udah maju ada juga lowongan untuk itu ya. Seharusnya ada, Prof. Manajer-manajer investasi. Sekarang kan Ya, mulai banyak anak-anak menghitung pajak, setelah nggih, pajak nggih, agak rumit ini. nggih. Terutama kalau dengan dia bisa turun ya kan. Ya, betul. Sebenarnya di Indonesia sudah ada instrumennya semua, Prof. Jadi manajer investasi itu sudah ada, kemudian penyedia reksadana, penyedia perantara saham, segala macam itu instrumennya sudah ada semua. Nah, kenapa kemarin kita ngobrol ya, Prof, ya, kenapa di Amerika itu lebih menarik? Karena mungkin secara investment return-nya itu lebih, istilahnya lebih lebih besar, Prof. Jadi karena yang pertama kan karena dia dolar ya, Prof, ya. Jadi apa namanya, kalau disetarakan dengan rupiah pasti selisihnya cukup 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 besar begitu, Prof. Jadi Jadi istilahnya Pak Nur istilahnya berhipotesis atau istilahnya itu berdasar pengalaman ya. ya, Berinvest di Amerika itu justru lebih tinggi daripada berinvest di Indonesia. Mungkin apakah maksudnya karena stabil atau bagaimana? ya. Yang pertama eh, eh, dari currency exchange rate-nya itu sudah berbeda, Prof. Sebagai contoh, tahun 2010 itu rupiah itu di angka Rp9.000 per 1 US dollar. Tahun ini mungkin sekitar Rp17.000. Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Jadi misalnya saya punya uang $10.000 saja, saya simpan, tidak saya investasikan nih, dari tahun 2010, terus kemudian saya simpan sampai sekarang, itu saya sudah untung 90%. Itu tanpa investasi, Prof, ya. Maksudnya saya simpan saja itu, saya depositokan untuk saya tabungan dolar gitu. Nah, apalagi ketika itu diinvestasikan, Prof. Jadi dari sisi currency exchange rate-nya itu sudah sangat kuat, sangat naik. Gitu. Nanti ketika kita investasikan, ada beberapa instrumen investasi itu akan lebih, compoundingnya akan lebih banyak lagi. Gitu. Jadi dalam jangka panjang memang dolar itu, harga dolar itu selalu naik atau rupiah itu menurun. Jadi waktu saya SMA itu saya ingat Rp415. Ya, betul. Jadi tahun 70 sampai 80-an memang waktu itu kan dipatok ya. Istilahnya negara mematok. Dari katakanlah 500.000 ke 18.000 berapa kali lipat ya. Oke. Jadi orang Indonesia dengan rupiah bermain di dolar dulu baru ke saham Amerika ya. Jadi ada dua kemungkinan. Tentu saja yang menjadi pertanyaan sejauh mana keamanan untuk naik ya, itu tidak tergerus suatu anjlok nilai saham. Sejauh mana itu Pak? Jadi mungkin sebelum masuk ke situ ya, Prof, ya, mungkin ada sedikit gambaran, Prof. Jadi kapitalisasi pasar saham di Amerika itu tahun 2025 itu sekitar 80 sampai 90 triliun dolar, Prof. 90 triliun dolar. Jadi 90 triliun dolar, Prof. Sedangkan kalau kapitalisasi pasar sahamnya di Indonesia tahun 2025 itu sekitar 500 miliar dolar. Hampir 1 triliun. Setengah triliun kan. Jadi sebenarnya seper 200 lah. Ya, seper 200-nya, seper 200 secara size, seper 200-nya atau Amerika itu size-nya 200 kali lipatnya Indonesia. Satu, dari segi opportunity pasti sangat besar sekali ya, Prof, ya, karena kan dari 1 dibanding 200 lah istilahnya seperti itu. Dari segi opportunity itu paling sangat besar sekali. Yang dimaksud opportunity itu opportunity apa? Untuk investasinya, Prof, karena kan di sana apa namanya, alternatifnya ya, alternatif instrumen investasinya kan banyak. Kemudian perusahaannya juga banyak. Terus kemudian ya perusahaannya kan perusahaan multinasional ya, Prof. Sekarang kita bicara 10 perusahaan terbesar di dunia itu mungkin 10-10-nya dari Amerika semua. Tapi kalau itu istilahnya di sini itu mungkin dana pensiun atau apa, kalau ingin stabil ya, takut kalau itu anjlok ya.
Mana yang lebih stabil untuk tidak anjlok itu? Bagaimana perbandingannya Indonesia Amerika? Jadi semua investasi itu pasti ada resikonya, Bro. Risiko. Ya. Yang paling minim resiko dari segi investasi itu di pasar uang. Di pasar uang itu apa? Yaitu di obligasi pemerintah atau di deposito bank. Itu paling istilahnya paling aman lah karena dua-duanya dijamin. Di Amerika pun juga sama. Jadi obligasi pemerintahnya juga dijamin oleh The Fed. Kemudian deposito atau bank juga dijamin. Itu paling aman. Cuman kalau kita lihat investasi itu kan kita tidak akan bisa memprediksi masa depan, Bro. Tetapi kita hanya bisa melihat tren Masa lalu. historical, tren historical. Jadi apakah nanti akan crash atau akan bubble burst atau akan naik berapa ratus persen segala macam itu memang semuanya misteri, Bro. Cuman kita bisa belajar dari historical. Sebagai contoh, Prof, di Amerika itu ada banyak sekali indeks ya, Prof ya. Yang paling terkenal mungkin indeks S&P 500, Standard & Poor's 500 itu dibuka tahun 79. Itu kalau kita hitung annualized return-nya itu cuma 10% sebenarnya, Prof. Apa namanya kalau kita nabung di indeks S&P 500 itu annualized rate-nya sekitar 10%. 10% itu kan tinggi sekali di Amerika. Betul. Karena interest rate-nya itu kan hanya rendah, 2-3%. Nah, dari 10% itu, Prof, ketika itu kan compounding ya, Prof ya. Jadi kalau bahasa Indonesia apa ya? Kapitalisir, Prof. Sebagai simulasi saja, ketika kita invest di S&P 500, ini kan berarti belum di saham, Prof, tapi di indeks ya, Prof, di kumpulan saham ya. Jadi di 500 perusahaan itu kita invest semua tuh. Kalau indeks itu lebih aman ya? Lebih aman, karena lebih banyak, ya, persebarannya lebih normal, banyak. Betul. Normalisasi. Tadi yang paling safe kan yang bond ya, Prof ya. Kemudian ini kita masuk indeks ya, Prof ya. Jadi persebarannya lebih banyak. Jadi resikonya juga lebih tersebar. Sebagai contoh, kalau selama ini Pak Nur ikut main di indeks atau di individual? Saya di indeks ada, di SFT ada, di individual. SFT itu apa? SFT itu EFT, Prof. Exchange Traded Fund, itu reksadana saham. Reksadana ya? Ya. Mungkin boleh saya nih ya, Prof ya. Saya overview mulai dari yang tadi ya, Prof, yang paling safe tadi ya. Apa namanya? Bond, kemudian indeks. Sebagai contoh, Prof, kalau kita hitung, misalnya saya investasi $10.000 di tahun 2010, $10.000, berarti kan sekitar 100 juta kurang. Karena tadi kan 9.000 ya, 90 juta. Sekarang di tahun 2025 itu $10.000 itu kalau kita investkan, jadi saya cuma deposit saja, nggak nabung bulanan. Nabung bulanannya hanya dari compounding interestnya saja. Itu per 2025 itu jadi 85.000. Per Juni kemarin jadi 90-an ribu. Berarti 9 kali ya? Berarti 9 kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun. Nah, instrumen itu banyak dipakai untuk untuk tabungan jangka panjang, Prof. Salah satunya juga yang tabungan itu hanya ditabung aja ya? Itu saya tadi simulasinya hanya nabung sekali, Prof. Nabung sekali 90 juta di tahun 2010. Sekali nggak diudik-udik? Nggak diudik-udik. Sekarang jadi sekitar $90.000. Jadi itu berarti mungkin 1,6, 1,7. 1,5 M. Dari 90 juta 1,5 M. Itu tanpa nabung ya, Prof ya. Nah, sedangkan kan prakteknya di sana kan kita nabung bulanan tuh, Prof, untuk mengejar $401 ribu dolar itu. Okay. Terus itu tadi S&P 500. Kalau di Nasdaq, Prof, kan ada indeks Nasdaq, itu annualized return-nya lebih tinggi dibandingkan S&P 500. Jadi kalau saya hitung-hitung 10.000 di tahun 2010, kalau kita pasukan saja di Nasdaq tahun 2025-2026 ini sudah jadi 115.000. Seperti itu. Kan kalau tadi 90.000. 90.000, ini 115.000. Jadi memang ya kita tidak
12 kali, 12 kali. 12 kali lipat, betul. Apakah itu selalu menguntungkan nanti ke depannya? Ya kita memang nggak tahu, Prof. Tetapi kita istilahnya bisa belajar dari History. dan fundamentalnya. Hmm. Kenapa kita investasi ya karena kita belajar history sama fundamental. Kalau dalam exchange rate-nya, kelihatannya belum banyak berubah situasinya karena kan itu menggambarkan teknologi sana, lama perkembangan teknologi sana, teknologi sini di dalam produk-produk ya, dalam ekspor impornya, sehingga secara historis itu ke depan masih akan oke. Betul, hanya tinggal return dari sahamnya. Nah itu kan nanti tergantung profil risikonya masing-masing, Prof. Jadi kalau saya profil risikonya rendah, saya takut risiko, ya pasti saya masuknya ke pasar uang saja. Profil risiko saya menengah, itu masuk ke indeks. Ya. Kalau profil risikonya agresif, tadi yang 12 kali itu Nasdaq ya. Nasdaq, yang indeks ya. Yang indeks. Kalau yang di sana hanya main di obligasi, yang di bond yang paling rendah tadi, Prof. 90 kali tadi. Setara S&P 500 tapi lebih kurang sedikit. Ya mungkin sekitar 60 sampai 70. Lanjut, Pak. Ya. Tadi mulai dari profil risiko ya, Prof, ya, dari paling rendah, kemudian sedang itu di mana? Di indeks ya, Prof, ya. Indeksnya yang paling banyak dipakai di Amerika, Prof, kalau untuk tujuan pensiun. Pensiun itu pakai indeks banyak banget dimasuk ke indeks. Ayem lah. Iya, betul. Kayak kalau ini kayak IHSG gitu, Prof. Terus ada lagi di EFT, Prof, namanya, Exchange Traded Fund. Itu kalau di Indonesia mirip seperti reksadana saham. Ini profilnya moderat ke agresif, Prof. Karena penyedia EFT tersebut itu mereka yang memilihkan tuh, Prof. Misalnya EFT yang nginduknya ke S&P 500 misalnya. Jadi nanti dia akan beli ke saham-saham yang perusahaan yang terlisting di S&P 500 misalnya, seperti itu. Ada EFT yang tapi diseleksi lagi ya. Diseleksi sama dari 500 sama ambil manager, berapa gitu ya. Betul, sama manajer investasinya gitu. Yang terbaik. Ya, betul. Nah, itu pergerakannya juga mirip seperti indeks karena persebarannya juga relatif banyak. Cuman memang murni di saham semua ya, Prof. Itu banyak banget, termasuk juga ada EFT yang syariah, Prof. Jadi reksadana sahamnya Amerika Serikat itu banyak yang memunculkan itu yang untuk menampung mungkin dana-dana Timur Tengah dari Arab macam-macam. Ya, mungkin bisa seperti itu juga karena ternyata di sana ada persyaratan juga, Prof. Jadi kalau sebagai contoh ya perusahaan Nvidia nih, Prof. Nvidia itu bisa jadi masuk kategori syariah, Prof. Syariah compliance di sana. Jadi seperti apa ya? Tapi lembaga syariah compliance itu ada nggak? Ada, tetapi bukan pemerintah, Prof. Jadi swasta. Mereka mengeluarkan list juga. Ya, betul. Sama dong, kita juga ada kan. Tapi kita kan pemerintah atau bukan yang saham syariah kita nih yang kalau ini kan DSN MUI ya, Prof. Yang mengeluarkan ya. Yang mengeluarkan fatwanya ya. Jadi ya sebenarnya bukan pemerintah juga, tetapi pemerintah, tapi semi lah. Ya. Kalau di sana ya memang murni lembaga swasta yang mengklasifikasikan berbagai macam saham itu masuk syariah atau tidak. Sebagai contoh, saham mungkin yang paling terkenal ya, Prof, sekarang kan Nvidia tuh, Prof. Nvidia, Apple, kemudian Microsoft itu ternyata syariah, Prof. Karena apa? Karena transaksi non halalnya itu sangat minimal sekali. Atau enggak ada ya? Atau kan mungkin hampir ya elektronik aja kan? Iya, betul, transaksi non halalnya minimal sekali, jadi boleh dimasukkan ke kategori syariah, termasuk juga masuk ke kategori exchange traded fund yang syariah. Sebagai contoh tuh ada yang namanya ETF syariah, salah satu ETF syariah di Amerika itu namanya SPUX. Jadi reksadana saham syariah yang ngekor ke S&P 500. Seperti itu. Tetapi hanya yang syariah saja. Tapi yang mendaftar itu ada yang mengeluarkan list saham-saham syariah itu ada ya? Ada, tetapi swasta, Prof. Iya, walaupun swasta. Betul. Jadi kita bisa milih macam-macam. Jadi di situ profilnya ya moderat ke tinggi lah, gitu. Karena belajar langsung belum terjun ke saham langsung, tetapi ada kumpulan sahamnya gitu. Kemudian profil yang paling
tinggi itu yang Berani. agresif, Prof, yang paling berani. Agresif ya. Agresif itu yang resikonya paling besar, tetapi returnnya juga paling besar secara Kalau historical ya, Pak Prof. Nur selama ini main di mana? Kalau saya investasi trading di Amerika itu mungkin sudah sekitar 7 tahun, Prof. Jadi saya mulai dari yang paling profil risiko paling rendah dulu, Prof. Pas awal dulu saya. Rendah risikonya. Paling rendah dulu saat itu. Kemudian kan kalau kami ini kan retail ya, Prof ya. Nah, kita kan investor retail lah, Ya. yang dananya nggak banyak. Kita kan hanya menyisihkan tabungan saja atau menyisihkan gaji kita sebagian kecil segala macam untuk kita tabung atau kita investasikan di di, di US market gitu. Nah, saya dari pengalaman dengan instrumen yang risiko rendah ini, returnnya juga sangat 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 kecil lah gitu. Walaupun secara persentase mungkin besar, Prof. Cuman karena kita kan investor retail yang budgetnya nggak besar ya, bukan investor kelas kakap ya, kita coba ke yang atasnya lagi ke indeks, kemudian ke ETF, kemudian sampai akhirnya saya sekarang portofolionya paling besar di saham individual, Prof. Individual. Saham individual. Selama bermain 7 tahun itu bagaimana Pak hasilnya? Jadi saya Persentase ini, aja, Prof, ya, bukan uangnya. saya gini, Prof. Setiap investor itu kan punya filosofi masing-masing ya, Prof. Jadi saya berangkat bukan sebagai, kan konsepnya itu banyak disalahpahami, Prof, kalau di Indonesia itu. Pemain saham itu identik kalau di Indonesia ya, Prof ya, mohon maaf, seperti penjudi. Karena apa? Karena ya prakteknya para pemain saham ini ya memang niatnya mau berjudi, spekulan-spekulan, prakteknya juga berjudi, jadi memang apa namanya, kerugiannya juga cukup besar atau keuntungannya juga cukup besar. Nah, kalau filosofi kami sebagai investor yang retail ya, Prof ya, yang sudah alhamdulillah punya pengalaman juga hidup di sana, itu kan banyak sekali rujukannya, Prof. Sebagai contoh saja misalnya kita bisa merujuk ke salah satu investor terkenal dari Amerika, Warren Buffett misalnya. Dulu awal-awal saya gitu, Prof. Setelah saya kapok bukan kapok ya, setelah saya enggak di bond market, saya masuk ke saham, saya belajar dari Warren Buffett misalnya seperti itu. Belajar maksudnya mengikuti. Dia beli ikut beli, dia jual ikut jual gitu. Baca jalannya cara bodone seperti itu, Prof. Cuman kan dia punya rumus nih, Prof. Rumusnya dia itu kan beli saham yang sangat undervalued, jadi yang potensi up-nya masih sangat besar, apa namanya, dan kita pegang lama gitu kan. Dia kan benar-benar membeli fundamental lah ya. Dipegang lama ya. Dipegang lama gitu. Seperti dia kan pegangnya itu Apple saat itu, bahkan pemegang saham terbesar Apple saat itu ya, walaupun sekarang sudah dijual. Kemudian Coca-Cola, terus kemudian Walmart, kemudian ada perusahaan Itu asuransi daftar orang-orang kaya semua itu. Apple, Coca-Cola, ya, Walmart. Betul. Jadi, nah kita bisa belajar tuh, Prof. Misalnya saya setuju dengan filosofinya Warren Buffett, ya saya ikut profil apa namanya, portofolio sahamnya. Ya, ada lagi misalnya Ray Dalio misalnya. Ray Dalio kan cukup terkenal di Indonesia ya, Prof. Mungkin salah satu pembinanya Danamtra udah salah ya, Prof. Itu juga investor kelas kakap juga. Danamtra beliau. Nah, beliau ya, itu juga dia punya filosofi sendiri tuh dalam memilih saham segala macam. Nah, mungkin yang harus ditekankan itu, kalau saya beli saham atau investasi itu ya bukan untuk judi, Prof. Jadi memang murni untuk gimana caranya kita bisa dapat return, terutama ketika nanti saya pensiun, saya punya cukup uang lah. Mungkin tidak, kalau saya sebagai pekerja swasta ya, mungkin tidak sampai 401k seperti Amerika, karena kan 401 ya itu kan tinggi kan. Itu tinggi, kita mungkin cukup 200. Nah itu, Bro, makanya 200 berarti 200 saja 200 3,5 hampir 4 miliar toh, Bro. 3,5 ya. M toh, Bro. Yaitu istilahnya ya untuk orang biasa seperti saya itu ya cukup inilah, maksudnya cukup achievable, cukup ringan, dan masih bisa diraih lah saya seperti itu. Tuh, jadi bukan berarti saya masuk langsung ke pasar saham itu karena judi, enggak, Bro, sama sekali enggak. Bagaimanapun
sebuah pasar ya, kan ada gembong-gembongnya, iya kan? Iya. Tentu saja di Amerika itu ada Pemainnya ya Prof. Ya? pemain-pemain utama yang boleh dikatakan dia mengendalikan. Iya, betul Prof. Eh, gimana istilahnya itu? Bandingkan Pak di sini dan di sana. Sebenarnya mungkin ini ya Prof ya, kenapa kami pilih di Amerika itu salah satu alasannya itu regulasinya itu sangat ketat sekali Prof. Jadi regulasi pasar sahamnya di sana itu benar-benar luar biasa ketat. Jadi Pak Nur itu sisa uangnya tadi main di Amerika semua ya, nggak ada yang di domestik. Ya, jauh. Ya ini saya Prof, saya bukan Ya, berarti itu mau pilihan masing-masing ya. masing-masing. Uh, jadi satu regulasinya itu sangat tadi balik lagi ke apa namanya ke filosofi tadi ya Prof. Kalau saya pribadi saya niatnya bukan cari keuntungan sebesar-besarnya atau cari opportunity atau cari apa namanya spekulasi Prof. Tapi memang kita niatnya supaya nanti ketika ini kita punya bantaran lah yang minimal kita pergi ke luar negeri itu udah nggak mikir itu ya Prof. Tadi kita sampai pada ini, bagaimana pemain-pemain besar yang katakanlah itu sangat berpengaruh di suatu pasar, ya baik domestik maupun di sana itu, gimana Pak ceritanya? Jadi satu kenapa alasan kami memilih investasi di Amerika itu yang pertama tuh regulasinya sangat ketat Prof. Jadi regulasi yang paling salah satu yang paling ketat lah. Karena apa? Karena pasar market Amerika ini too big to fail lah istilahnya seperti itu. Too big to fail. Karena sudah sangat besar sekali. Bayangkan ya Prof ya 90 triliun dolar Prof. Kapitalisasi pasarnya. 200 kali lipatnya kapitalisasi pasar itu kalau kapal induk lah ya. Iya betul. Dengan gelombang itu stabil aja. Betul. Dan yang kedua pasar Amerika itu dijaga supaya likuiditasnya sangat besar Prof. Jadi sangat amat liquid. Jadinya apa? Kita keluar masuk pasar di Amerika itu ya. Itu sangat mudah sekali. Jadi ibaratnya karena semua kan pemain kecil ya. Betul. Jadi apa namanya? Saya beli hari ini, saya jual 1-2 jam lagi itu ya bisa. Duitnya langsung ada lagi seperti itu. Nah itu apa? Itu kan untuk meningkatkan kepercayaan investor Prof. Kedua itu tadi berhubungan dengan investornya. Jadi investor-investor di Amerika itu kan pastakap besar-besar Prof. Besar-besar. Jadi ada investor yang dalam bentuk negara, investor bank sentral. Negara-negara pun bank sentral juga main di situ dari berbagai dunia. Terus kemudian ada dana pensiunnya pemerintah negara maju itu main di situ juga. Gimana caranya kita melihat situasi apakah market itu dimainkan segala macam? Itu tentu saja mungkin ada ya Prof ya, walaupun mungkin secara regulasi sebenarnya sangat minimal kalau di Amerika. Tetapi itu, mungkin ada. Itu kriminal ya? Iya kriminal itu menggoreng kriminal ya? Betul itu kalau apa namanya ada film terkenal Prof terkait US market namanya Big Short. Nanti Big Short Bapak Ibu boleh lihat itu sangat menarik sekali filmnya. Jadi ada investor yang ngebet atau apa namanya bertaruh dengan kondisi market tertentu seperti itu. Itu mungkin kondisi-kondisi itu yang bisa kita baca Prof. Dan membaca kondisi market Amerika itu bagi saya relatif sangat mudah Prof. Karena apa? Karena ya kita tahu ekonomi dunia ini 50% GDP dunia itu ada di Amerika. Jadi apa yang Amerika lakukan itu ya pasti akan ngaruh ke pasar. Ya. Tadi kan segala macam. Too big to fail artinya para pemain kakapnya akan menjaga tentu saja jangan sampai ambruk kan. Betul. Itu bagi investor kecil nyaman. Tidak mungkin ini akan dihancurkan. Betul. Jadi secara long term saya rasa kok cukup secure secara long term Prof. Sepanjang yang variabel yang kita pelajari ya. Sudah ada ya Prof ya. Gitu. Oke. Jadi sudah lumayan panjang. Terima kasih Pak Nur. Siap Prof. Jadi Pak Nur misalnya mengajar kursus bermain saham di Amerika bisa ini ya? Insya Allah bisa Prof. Insya Allah nanti kami buka semua ilmunya Prof.
Tetapi sekali lagi itu kita sebagai investor kan punya filosofi masing-masing ya Prof. ya. Oke. Jadi tidak akan instan. Maksudnya apa? Jadi jangan berpikir ketika investasi saya langsung punya target sekian sekian semacam. Tetapi kita ada metodenya Prof. Ada metodenya, ada targetnya, dan ada kalau tataran teknisnya itu mudah Prof. Jadi kalau cuma teknis gimana caranya beli, gimana cara jual, gimana caranya order limit itu Nanti sangat mudah mungkin sekali. dengan kerjasama Kopi Profesor ada kursus di sini di warung kopi kita ini. Siap. Bagaimana bermain saham di Amerika. Tentu saja Pak Nur harus setelah memberi kursus menjadi Simulasi. konsultan. Siap. Ini waktunya apa, Ya. jual, beli, hold, dan sebagainya. Ya. Teman-teman, itulah malam ini kita ngobrol mengenai bagaimana kemungkinannya kalau kita menaruh uang kita, mungkin pribadi maupun lembaga, mungkin dana pensiun, mungkin institusi-institusi di Amerika. Pak Nur sudah memberi gambaran dan menurut pendapat saya itu cukup aman dan cukup menarik. Dan tadi bagi pemain-pemain yang syariah itu ternyata juga besar di Amerika. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Prof. Ya, selalu. Knowledge drops, soft keys dancing until we got